Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adila Afrida dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan membahas suatu materi mengenai pemeriksaan pajak SPT tahunan orang pribadi. Perlu kita ketahui, wajib pajak itu adalah kan seseorang yang memperoleh atau menerima suatu penghasilan, baik ia sebagai seorang direktur ataupun pemilik perusahaan, atau bahkan sebagai seorang pegawai seperti dokter, notaris, ataupun pengacara. Nah, karena ia telah memperoleh penghasilan tersebut yang pastinya sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan atau penghasilan kena pajak, maka ia wajib disebut sebagai wajib pajak orang pribadi dan wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari penghasilan atau kegiatan usaha yang ia terima. Nah, wajib pajak orang pribadi ini juga memiliki resiko mengalami pemeriksaan pajak, bukan hanya wajib pajak badan saja atau suatu perusahaan. Wajib pajak orang pribadi juga memiliki risiko dalam pemeriksaan pajak, karena kan di Indonesia itu menerapkan sistem pemungutan self assessment yang mana wajib pajak itu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Jadi tidak semua seorang wajib pajak itu jujur dalam menghitung, melaporkan dan membayar. Nah, disinilah tujuannya pemeriksaan. Itu adalah untuk mengetahui apakah si wajib pajak sudah benar dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya, serta untuk menguji kepatuhan si wajib pajak. Nah, dalam wajib pajak orang pribadi ini, penghasilan yang ia terima dari pekerjaan atau kegiatan usahanya itu dilaporkan dalam SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan orang pribadi, yang mana terdiri dari penghasilan atau kegiatan usaha yang ia terima. Seperti mungkin kalau ia seorang pegawai, ya penghasilan yang ia peroleh dari kegiatannya seperti dokter ataupun pengacara ataupun notaris, ataupun dari kegiatan usahanya seperti kalau ia berdagang atau memproduksi suatu barang atau produk tertentu. Nah, jadi pemeriksa itulah tujuan dari pemeriksaan, untuk mengecek dan menguji angka-angka yang ada dalam SPT tahunan yang dihitung atau dilaporkan oleh si wajib pajak. Apakah sudah benar sesuai dengan ketentuan, ataukah masih ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si wajib pajak. Nah, di sini dalam pemeriksaan SPT tahunan orang pribadi ada dua jenis. Yang pertama, ada pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau melakukan pekerjaan bebas seperti kegiatan usaha dengan peredaran usahanya itu kurang dari 4,8 miliar. Nah, si pemeriksa tadi akan menguji diantaranya yang pertama, menguji kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Nah, itu tadi apa-apa saja penghasilan yang ia terima, baik itu dalam kegiatan usahanya ataupun dalam pekerjaannya, harus secara lengkap. Apakah wajib pajak tadi sudah menyampaikan semuanya, ataukah masih ada yang belum. Lalu yang kedua ada kebenaran jenis dan sumber penghasilan yang dilaporkan. Nah, jadi kan ada tuh penghasilan mungkin dari tunjangan-tunjangan atau dari bonus atau dari kegiatan usahanya, harus secara jelas dan secara pokoknya semua sumber atau jenis yang ia terima dari suatu penghasilan harus dilaporkan. Lalu yang ketiga ada kebenaran penerapan norma perhitungan penghasilan neto. Karena ia adalah peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar, maka ia menerapkan norma perhitungan penghasilan neto dengan melakukan pencatatan. Lalu yang keempat ada kebenaran penerapan penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi mengecek juga apakah penghasilan tidak kena pajak yang ia tuliskan atau yang ia sampaikan dalam SPT tahunan itu sudah benar, ataukah ia
masih ada kecurangan, ya kalau misalnya dia sudah kawin dan sudah mempunyai tanggungan, maka dia harus melaporkan PTKP sesuai dengan ketentuan orang kawin dan memiliki tanggungan. Lalu yang berikutnya, kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan. Nah, jadi untuk tarifnya itu harus sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya, kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan. Lalu selanjutnya cara-cara yang dilakukan untuk pengujian di atas. Yang pertama itu bisa memanfaatkan data internal DJP. Lalu yang kedua, pengujian rekening bank si wajib pajak. Terus perhitungan kekayaan bersih yang dimiliki orang wajib pajak tersebut. Lalu pengujian biaya hidupnya. Yang kelima, konfirmasi ke notaris. Yang keenam, pengujian keabsahan dokumen. Yang ketujuh, konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT dan RW. Dan yang kedelapan, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Nah, lalu yang kedua itu ada pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar. Jadi si pemeriksa pajak akan menguji yang pertama itu adalah kelengkapan penghasilan yang dilaporkan sama ya dengan yang kurang dari 4,8, penghasilan apa-apa saja yang ia terima, baik itu dari kegiatan pekerjaannya atau kegiatan usahanya, harus secara lengkap. Lalu, kebenaran pajak yang disetornya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga, kebenaran penerapan penghasilan kena pajaknya. Nah, jika ia adalah seorang yang memiliki tanggungan, maka ia harus melaporkan sesuai dengan tarif penghasilan tidak kena pajak orang yang memiliki tanggungan. Lalu yang berikutnya, kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan. Untuk tarif pajak penghasilannya harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu berikutnya kredit pajak yang diperhitungkan. Nah, untuk cara-cara yang dapat dilakukan untuk pengujian di atas tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, yaitu adalah pemanfaatan data internal DJP, penelusuran angka yang telah dilaporkan atau telah diperhitungkan oleh si wajib pajak, apakah sudah benar yang ia laporkan, apakah masih ada kesalahan-kesalahan. Lalu yang ketiga, penelusuran bukti-bukti. Yang keempat, pengujian keterkaitan. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Karena kalau yang peredaran di atas 4,8 miliar itu ia wajib melakukan pembukuan. Lalu yang keenam, permintaan keterangan atau bukti ke wajib pajak. Yang ketujuh, konfirmasi. Yang ke-8, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang ke-9, pengujian keabsahan dokumen. Yang ke-10, konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT dan RW. Yang ke-11, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Nah, baik, mungkin dari itu penjelasan singkat saya mengenai suatu pemeriksaan pajak SPT tahunan orang pribadi. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.